Perkenalkan, nama saya Tarisa Basariana Sembiring dengan NIM 2101295 dari kelas 2B PG PAUD. Di sini yang materi pertama ada Deklarasi HAM dan Perlindungan Hak Anak Sedunia. Deklarasi dapat dibuat oleh negara-negara, walaupun biasanya mengidentifikasikan pemahaman nasional dari sebuah hak, misalnya bahwa hak untuk hidup mulai setelah lahir. Beberapa negara menggunakan istilah deklarasi ketika efek dari satu tindakan adalah reservasi. Beberapa perjanjian internasional memuat ketentuan yang memungkinkan negara tersebut untuk menyampaikan deklarasi yang menyatakan bahwa negara tersebut memperluas berlakunya perjanjian internasional yang bersangkut pada wilayah yang hubungan luar negerinya menjadi tanggung jawab negara tersebut. Pada saat mendandatangani atau mengaksesi perjanjian internasional yang bersangkutan. Deklarasi Jenewa tentang Hak Anak pada tahun 1924, PBB mendukung pentingnya hak anak dalam deklarasi pada tahun 1959. 20 tahun kemudian diadakannya Tahun Internasional Anak. Hal ini menjadi pendorong penyusunan konvensi yang terkonsolidasi. Proses penyusunan tersebut tidaklah mudah, karena harus melakukan negosiasi mengenai lingkup dan sifat hak anak. Adapun 4 prinsip panduan yang mengatur bekerjanya konvensi PBB tersebut, yang pertama adalah non-diskriminasi pada pasal 2, kepentingan terbaik anak pada pasal 3, yang ketiga ada hak untuk hidup, hak keberlangsungan hidup dan pengembangan anak pada pasal yang ke-6, dan yang terakhir ada pandangan anak pada pasal yang ke-12. Komite tentang Hak Anak dapat menganjurkan agar anak mempunyai institusi yang terpisah, agar ada bagian hak institusi hak asasi manusia biasa yang anggota komisinya anak memenuhi maksud. Esensinya adalah bahwa mereka adalah suara anak-anak, penganjur untuk anak-anak, investigator pengaduan, dan penasehat pemerintah. Merupakan pandangan komite bahwa setiap negara membutuhkan institusi hak asasi manusia yang independen dengan tanggung jawab untuk memajukan dan melindungi hak anak tersebut. Perhatian utama komite adalah apapun bentuknya, institusi tersebut harus mampu secara independen dan efektif memantau dan memajukan dan melindungi hak anak. Adalah esensial bahwa pemajuan dan perlindungan hak anak dia harus utamakannya, atau bahwa semua institusi hak asasi manusia yang berada dalam suatu negara bekerja sama secara erat untuk tujuan ini. Selanjutnya ada definisi dari anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Sedangkan hak anak yang wajib dipenuhi oleh Indonesia adalah ada hak kelangsungan hidup, ada bermain, berekreasi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan. Adapun anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menjadi korban pelecehan seksual, anak dengan HIV atau AIDS, anak korban jaringan terorisme. Selanjutnya, adapun kewajiban dan tanggung jawab dari pemerintah untuk anak adalah hak sipil dan kebebasan, dan ada hak lingkungan keluarga dan pengasuhan. Yang ketiga ada perlindungan khusus. Selanjutnya ada kesehatan dan kesejahteraan dasar. Materi yang ketiga ada sejarah pelanggaran HAM khususnya pada anak. Dalam sejarah perkembangan HAM memperlihatkan bahwa munculnya konsepsi HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut pada masa Louis ke-14 yang terkenal dengan pernyataannya, yaitu Les Moi atau negara adalah saya. Sehingga HAM muncul karena perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tirani. Sedangkan HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena mereka manusia. Umat manusia itu memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum yang positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.
Hak asasi manusia dalam kedua naskah konstitusi, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 ada 3, yaitu yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan keluarga pada pasal 39, yang kedua ada hak fakir, miskin, dan anak terlantar untuk dipelihara pada pasal 39. Yang terakhir, ada persamaan hak murid pada pasal 41. Selanjutnya yaitu ada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November pada tahun 1989. Deklarasi mengenai hak-hak anak karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahirannya tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.